Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di kelas Prakarya 12. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 12? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat belajar dari dan berdoa agar masa pandemi ini cepat berlalu. Oke, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi KD 3.7 tentang sistem produksi kerajinan pasar global. Simak terus videonya ya. Untuk poin yang pertama, Ibu akan jelaskan mengenai pengertian, karakteristik, dan komponen sistem produksi. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menjelaskan pengertian produksi, menjelaskan pengertian sistem produksi, mengidentifikasi karakteristik sistem produksi, menentukan komponen-komponen yang harus ada pada sistem produksi, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sistem produksi. Lanjut. Produksi dan sistem produksi. Apakah ada yang sudah tahu apa itu produksi? Oke, Ibu jelaskan. Yang dimaksud dengan produksi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan barang. Sedangkan dalam arti luas, kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai contoh, untuk pabrik perakitan motor, petani, atau dokter, mereka semua melakukan kegiatan produksi. Karena apa? Mereka menghasilkan atau menciptakan barang atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Produknya berupa motor, kalau petani berupa padi, dan kalau dokter berupa jasa pengobatan. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Tentang faktor produksi. Di sini ada 4 faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi alam atau sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang disediakan alam untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua disebutnya adalah sumber daya manusia atau faktor produksi tenaga kerja, yaitu segala kegiatan manusia yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Berikutnya ada yang disebut dengan faktor produksi modal, yaitu segala benda atau alat buatan manusia yang dapat digunakan untuk memperlancar proses produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. Dan yang terakhir, ada yang disebut faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship, yaitu kemampuan intelektual seseorang untuk mengelola atau menyatukan ketiga faktor produksi di atas dalam suatu proses produksi. Paham? Lanjut. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan sistem? Pengertian sistem itu adalah suatu kesatuan, baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Jadi, yang dimaksud dengan sistem produksi yaitu suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, atau kumpulan dari sub-subsistem yang saling berinteraksi untuk mentransformasi bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah. Sub-subsistem produksi meliputi perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas, penentuan standar operasi, penentuan fasilitas produksi, dan penentuan harga pokok produksi. Sedangkan karakteristik sistem produksi terdiri dari
1. Saling berkaitan, harganya kompetitif di pasaran, mempunyai nilai tambah, dan optimasi sumber daya. Oke, kita lanjutkan. Komponen-komponen sistem produksi. Di sini ada dua komponen. Yang pertama disebutnya komponen struktural dan kedua disebut komponen fungsional. Yang termasuk dalam komponen struktural di sini ada bahan atau material, mesin dan peralatan, tenaga kerja modal, energi, informasi, dan tanah. Sedangkan yang termasuk dalam komponen fungsional ada supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan kepemimpinan. Lanjut. Tentang syarat-syarat proses produksi. Yang pertama, menentukan bahan atau material produksi. Ini harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi, sementara bentuknya tetap indah. Yang berikutnya adalah menentukan teknik produksi. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Lanjut. Macam-macam sistem produksi. Ada dua macam sistem produksi menurut proses menghasilkan. Yang pertama disebutnya adalah continuous process, yaitu produksi disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua, intermittent process, yaitu sistem produksi yang terputus-putus di mana kegiatan produksi dilakukan tidak berdasarkan standar, tetapi berdasarkan produk yang dikerjakan. Lanjut. Sistem produksi menurut tujuan operasinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, engineering to order atau ETO, yaitu sistem yang dibuat bila pemesan meminta produsen membuat produk mulai dari proses perancangan. Yang kedua, assembly to order atau ETO, sistem di mana produsen membuat desain standar, modul operasional standar. Selanjutnya, produk dirakit sesuai dengan modul dan permintaan konsumen. Yang ketiga, make to order atau MTO, yaitu sistem di mana produsen akan menyelesaikan pekerjaan akhir suatu produk jika ia telah menerima pesanan untuk item tersebut. Yang keempat, make to stock atau MTS, di mana sistem di mana barang akan diselesaikan produksinya sebelum ada pesanan dari konsumen. Lanjut. Untuk metode produksi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode tradisional atau metode modern. Metode modern di sini atau sering juga disebut dengan metode bar berjalan lebih efisien dalam penggunaan waktu dibandingkan metode tradisional, sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Oke, demikianlah tadi untuk penjelasan materi KD 3.7. Jika anak-anak semua ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar GCR. Oke, sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.